Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Rizardi Gaming. Hari ini saya akan merubah penampilan dari RC ya, RC, RC, RC. Ya kita Indo aja lah ya, RC. RCMN D90 yang penampilannya dari Upik Abu menjadi Sultan. Di sini saya akan mengupgrade apa aja. Di sini saya akan mengupgrade dari motor single speed low gear menjadi motor dual speed yang kalau kalian pernah lihat di video saya sebelumnya, saya sudah pernah kasih unjuk sekilas lah cuplikan. Ini dia yang motor menyebabkan kenapa gearnya ini oblak, karena motor bawaannya yang ini. Nah, yang ini sebenarnya ini bukan yang ori, ini saya udah ganti menjadi yang magnetnya yang strong. Yang orinya sebentar saya ambilin dulu. Oke, balik guys. Nih saya udah ngambilin motornya. Jadi yang versi kalian beli kalau dual speed, ini kalian dapatnya versi yang ini. Versi yang ini dinamonya ini kurang kurang apa ya? Kurang kuat lah, kurang kenceng kalau menurut saya ya. Dan bagi kalian yang mau upgrade, tips dari saya, ini pinion, aduh ngeblur. Ini pinionnya ukuran berapa sih bang? Ini ukuran pinionnya ukuran 8T, terus motornya 370 ya tipenya. Dan ini sekilas kelihatannya bentuknya memang sama, tapi untuk kekuatannya, torque-nya ini jauh lebih kuat coy, kuat banget. Dan saya saranin untuk kalian yang mau upgrade dari dual speed yang ini, mau ganti motor kayak yang ini, sebisa mungkin harus belinya yang dalamnya gearnya udah besi ya, jangan yang plastik. Kalau yang plastik, wah, sama yang ini pokoknya cepat oblak lo, nanti lo beli lagi yang baru. Mendingan saran saya, mendingan lo langsung ganti dalamnya pakai besi juga coy, jangan pakai yang aduh. Sorry guys, lampunya jatuh. Oke, ngelanjutin yang tadi. Sebisa mungkin kalian beli gearnya itu yang udah besi ya, jangan yang plastik ya. Kalau kalian beli yang plastik nanti nyesal, kalian bakalan keluar duit lagi untuk beli gearnya itu yang besi pada akhirnya. Nah, terus berhubung ini kitnya link-linknya udah besi nih. Nah, ini kita menemui problem ya, dimana servonya ini kan posisinya ini tadinya posisi dudukannya ini nggak kelihatan. Nah, posisi dudukannya ini kursi dudukan ininya kalau kalian liatin. Nah, ini kenapa ada satu, sebelumnya ini posisinya begini. Saya rubah jadi posisi begini, saya rombak karena memang mentok sama sasis-sasis link kitnya. Jadi kalau kalian mau belian dual speed ini sebagai pertimbangan aja. Kalau kalian males ngerombak atau males ngerubah-ngerubah modifikasi, kalian saya saranin jangan beli yang dual kit, karena memang servo yang ini bakalan mentok sama link kit yang udah besi ya. Coba kalau kita liatin sama yang versi plastiknya, kayaknya nggak bakal sih. Nah, bisa dilihatin di sini versi yang plastik ini jedanya lebih jauh, jadi nggak bakal mentok. Nah, sebelumnya kan posisi servo kayak gini nih, versi servonya begini. Nah, ini nggak mentok nih, ini leluasa banget nih, ini pas. Nah, kalau yang besi saya bawa sini. Nah, ini lebih sempit karena ada ininya nih, dia ada apa sih, ada murnya nonjol di sebelah sini. Makanya jadi saya ngerubah nih posisi servonya ke sini. Dan kalian juga harus, sebentar, fokus dulu. Nah, ini kalian juga harus pangkas sedikit nih. Ini pakai grinder lah ya, pakai gerinda ini yang buat DIY. Banyak kok gerindanya, yang paling harganya cuma 200 ribuan ya. Kalian sudah bisa buat potong-potong plastik kayak gini. Oh iya guys, ESC saya kalau kalian tahu kan sebelumnya pakai yang ESC yang harganya kurang lebih 50-60 ribu. Nah, ini kalau saya pakein ke sini, itu jebol, ESC-nya nggak kuat. Makanya jadi saya akhirnya mengupgrade jadi 1040 seperti yang di bawah ini. Nah, ESC-nya saya upgrade jadi yang versi 1040.
1040. Konektornya ini saya pakai konektor XT60, sama di sini bawaan dari SC-nya ini banana konektor, jadi terpaksa saya nggak mau ribet-ribet potong-potong kabel, mendingan saya ganti juga sekalian di motornya memakai konektor banana konektor. Ini kalau kalian tahu ukuran banana konektor ini 4 mm ya, ukurannya 4 mm. Kalau kalian cari, tulis di toko online banana konektor 4 mm, itu yang jual banyak banget guys. Oke, yang selanjutnya yang bakalan kita upgrade di RC ini supaya terlihat mewah, saya juga sudah beli beberapa kaca mika. Nah, kaca mikanya seperti ini. Ini sebenarnya kaca mikanya ini akrilik ya guys. Ini juga saya juga sudah sedikit saya potong juga karena supaya muat. Menambah ininya juga, menambah kreasi lagi. Kalian juga bisa pasang, mengorbankan satu ban bawaan ini untuk memasang dongkrak. Mana ya dongkraknya? Nah, kalian juga bisa pasang dongkraknya seperti ini nih. Nah, kalian bisa pasang tambahan kreasi dongkraknya juga seperti ini. Kalian bisa beli aksesoris ini supaya menambah lebih bagus ya. Ini dongkraknya plastik aja sih. Cuman kalau kalian udah taruh ya, nih taruh kayak gini. Sebentar. Kalau kalian taruh kayak gini, wah gila, langsung keren. Terus modifan selanjutnya yang saya bakalan modif lagi. Bukan bakal modif, yang saya udah modif ya. Ini karena sebelumnya kan saya taruh voltmeternya di bawah sini kan. Ini di bawah sini kan plastiknya tadinya saya sudah jebol kan, ini nggak muat nih. Ini dudukannya ini saya udah diganti dengan besi. Maka saya ngakalinnya, karena ini udah nggak ada tempat dudukannya, saya ngakalinnya saya ngejebol di sebelah sini dashboardnya ini. Nah, jadi memang kelihatan lebih rapi sih. Nah, terus untuk yang ini kayaknya bawaan dari video pertama ini nggak ada banyak berubah ya. Paling ini memang dijebol lagi untuk lewatin ini SC1040-nya. Dan ini katanya SC1040-nya udah waterproof ya. Jadi kena air juga nggak masalah ya katanya. Cuman saya nggak berani kenain air lah. Sayang, ini saya udah beli kit seperti ini malah kayaknya bakalan cuma jadi pajangan di lemari nih, nggak bakal mainin di lumpur-lumpur karena memang bagus banget sih kitnya. Nah, terus yang selanjutnya untuk menambah keindahan di RC, selain ada kaca nih, ini kaca akrilik. Mana sih? Nih, ini kaca akrilik nih. Kalian juga bisa beli kayak gini nih, ada kapak. Ini apa ini? Nggak tahu sih. Nah, ini kalian bisa taruh sini nih. Terserah sih, untuk dekorasi itu terserah kalian maunya gimana. Itu bebas. Tergantung sekreatifnya kalian aja ya. Nah, sama satu lagi, ini yang bakalan saya upgrade ini sesuai yang saya bilang, karena murmur ini cepat pada oblak ya. Ini kalian harus pasangin ini ya, thread locker ya. Jangan lupa guys, kalau kalian udah beli kit ini, kalian wajib beli ini thread locker merek Blackstone. Ini recommended ya, bagi saya recommended banget. Nah, balik lagi ke yang bodinya ini ESC-nya agak naik ya. Nanti paling saya akalin tutupannya supaya gimana gitu, supaya bisa nutup lah pokoknya. Begini juga nutup sih, cuman kayak udah nggak rapi aja. Cuman saya mau buang ini, sayang banget coy. Ini dekorasinya juga udah komplit di dalamnya nih. Ini kalau kalian lihat di sini juga sudah ada kayak botol Coca-Cola tuh. Botol Coca-Cola. Sayang banget coy. Sayang banget kalau misalnya ini nggak dimasukin gitu, kayak nggak menambah kecantikan dari dekorasinya itu. Kan kalau ada ginian kan kayak lebih komplit. Nah, di sini juga tuh ada. Ini kalau kalian tahu, ini kayak bentuk pancinya PUBG ya. Nah, ini muat banget taruh sini. Saya kebetulan pas buat kotaknya, pas banget lah pokoknya. Duh, ini terlalu ringan jadi mudah banget acak-acakan dan tidak beraturan.
Kacau. Dan ini kalau kalian tahu sebenarnya ini kotak memang sudah dari video yang pertama ya, sudah kita kasih lihat lah siluet, bukan siluet sih, memang dekorasi pertama kita itu memang ini. Dan tambahannya ini yang sekarang ini isinya itu ada kerat, isinya Coca-Cola sama panci PUBG, panci pen. Kalau bisa nanti kita cari mungkin kompornya sekalian kalau bisa biar makin ini, makin real gitu. Kalau bisa diisiin kulkas tuh yang merek. Kalau off-roader tuh kayak kebanyakan tuh ada yang mereknya ARB, yang kulkas ARB kayak gitu. Mungkin kita bisa buat nanti pakai pipa VPC ya. Cuman saya kayaknya belum ada waktu bikin begituan. Terus untuk receivernya nggak bakal saya upgrade dulu karena 4 channel ini masih lebih dari cukup. Nah, ini yang untuk modul lampu. Ini modul lampunya sen sebelah kiri kalau nggak kanan, ini ada yang putus. Di boardnya ini ya, bukan di lampunya. Kalau kualitas lampunya bagus, kemarin saya udah tukar posisi yang lampu kiri kan yang saya kira putus, saya pasangnya ke kanan, ternyata nyala. Berarti itu kan ada masalah di boardnya ini. Karena kayaknya rusaknya gini. Ini kan terlalu padat nih sama kabel-kabel, terus saya paksa tutup gitu dia, jadi kayak ketekan, mungkin boardnya itu dalamnya ada yang bengkok atau gimana, saya kurang tahu. Jadi mungkin nanti kita akan upgrade ininya juga. Nah, upgradean yang selanjutnya yang bakalan kita pasang nanti ya, cuman ini barang-barangnya murnya belum pada datang. Murnya belum pada datang karena pakai mur bawaan ini. Mur bawaan ini kalian nggak bakal bisa pasang ya, murnya terlalu pendek. Saya mau pasang spakboard juga. Spakboard ini saya beli di salah satu toko online ya, nggak usah disebutkan namanya. Ini 3D print, ini orangnya pinter banget yang bikin. Ini kalau kalian mau dapat lebih bagus, ini kan karena hasil 3D print nih, ini ada alurnya. Kalian bisa dempul aja ya, kalau kalian maunya perfect banget, kalian bisa dempul aja, kasih dempul, habis itu di amplas, itu bagus kok. Habis itu nanti kalian cat lagi, nanti hasilnya jauh lebih rapi. Cuman feeling saya karena ini dia buatnya buat yang ini, yang buat kit yang plastik, yang ini kayaknya saya kemarin ada cocok-cocokin, pas-pasin, kayaknya kurang pas gitu. Jadi kemungkinan kit spakboardnya ini ada yang saya potong-potong ya, ini kurang pas. Tapi kualitasnya oke banget, seharusnya kuat ya, nggak mudah patah.